kami yakin akan firman-Mu, bahwa perkumpulan kami di dalam Tuhan, dan Tuhan bertakhta atas pujian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lembutkanlah hati kami, hiburkanlah tangan hati kami, supaya kami siap dan boleh diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak setiap penghalang-penghalang, intimidasi, cara bekerja, tipu daya muslihat iblis di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus saja menguasai hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Salam. Sekali lagi salam. Biarkan saya melihat wajah-wajah penuh dengan sukacita, memberikan senyuman satu sama lain. Katakan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak sadar kita sudah ada di minggu pertama bulan Februari. Ya, jadi selalu katakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, ajarilah aku menghitung hari-hariku. Karena setiap waktu bertambahnya usia kita itu harus sadar bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau tambah usia, memang panjang umur di bumi, tapi sedikit umur kamu dekat dengan Tuhan. Nah, jadi panjang umur itu seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Pak Esra bilang, kalau panjang umur lihat ke kiri, panjang umur. Ya, tapi lihat ke kanan, tar lagi pendek umur. Jadi tergantung dari Bapak Ibu Saudara melihat. Makanya lagu panjang umur kalau bisa sebelah di kiri ya, umur panjang. Tapi lihat ke kanan, sebentar lagi. Ya, dari kalau sudah 80 tahun berarti tinggal sebentar lagi. Ya, kalau 79, berapa? 12 bulan sisa 1 jam, berarti bilang sebentar lagi saya sudah diangkat Tuhan. Jadi Bapak bilang, ajarilah aku menghitung hari-hari begitu bijaksana, sehingga ada rasa takut dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang 11. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saya tetap menunggu untuk kita semua menemukannya. Lalu baru habis itu kita akan baca bersama-sama. Ya. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Haleluya. Saya belajar harus pakai kacamata supaya bisa menyelesaikan. Tidak bisa disembunyikan bahwa usia itu pengaruhnya banyak sekali. Amin. Dan kalau sudah dapat, sudah kita semua bangkit berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dua ayat buat kita sekalian untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kita baca dengan suara yang keras supaya teman kita di samping pada dengar dan dia tidak ngantuk. Ya, 1, 2, 3. Karena iman memang terangkat supaya ia tidak memiliki kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab orang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengangkat satu tokoh untuk kita pelajari pada kesempatan yang indah ini. Sebenarnya di dalam pasal 11 ini banyak tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman yang dituliskan untuk kita sekalian. Tapi kesempatan yang indah ini saya mengangkat satu tokoh untuk kita pelajari pada pagi yang indah ini. Kenapa Henok ini diangkat
oleh Alkitab untuk menjadi satu pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Pasti ada alasannya. Bukankah pada waktu itu banyak orang-orang di zaman Henok? Kenapa hanya Henok? Ini menjadi satu pertanyaan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita pernah mendengar kebenaran firman Tuhan mengatakan begini, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Berusahalah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara ada di jumlah yang sedikit itu. Amin. Jangan yang banyak, karena yang banyak itu masih disaring untuk menjadi pilihan Tuhan. Jadi kita harus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kenapa Henok diangkat di sini? Yang pertama saya temukan di sini supaya kita melihat kesungguhan iman Henok di dalam pengiringan akan Tuhan. Karena ayat 5 mengatakan sebelum dia terangkat ke surga, dia sudah memiliki kesaksian. Apa kesaksiannya? Bahwa Henok berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia diangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bingung. Kalau satu saat orang tanya surga di mana? Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu sebuah ketaatan. Tapi surga sesungguhnya ada di atas. Jadi jangan bingung surga di mana. Bolehkah kamu tunjukkan kepada saya? Oh bisa. Iman saya, Tuhan Yesusku sudah mati dan dia naik ke surga, disaksikan lebih dari 500 orang. Satu saksi saja, 1 dan 2 orang bersaksi saja keputusannya kuat, apalagi 500 orang. Dan dia naik ke surga. Dan sampai sekarang itu berita itu telah terus disiarkan bahwa Yesus telah naik ke surga. Makanya kita tiap tahun memperingati hari kenaikan ke surga. Berarti benar-benar Yesus naik ke surga. Jadi satu saat kita akan semua naik ke surga. Jalannya lewat siapa? Lewat Yesus. Jadi harus yakin Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh kita main-main dengan pengiringan kita akan Tuhan. Makanya Henok diangkat di sini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa kita melihat kesungguhannya di dalam mengiring akan Tuhan. Jadi dibutuhkan ada kesungguhan untuk mengikut Tuhan. Kalau separuh-separuh, malaikat itu main dadu. Coba kita buang undi, dia naik surga atau tidak buang undi, lalu muncullah tidak naik ke surga. Undi 50-50. Kalau 50 itu cinta terbagi 2 itu tidak enak. Kalau bisa 100%, satu pilihan. Jadi Henok memiliki kesaksian. Sebelumnya dia memiliki kesaksian. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kesaksian. Sebelum mereka diberkati Tuhan, mereka sudah punya kesaksian ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang amin. Amin. Berarti hanya mudah bala yang diberkati. Haleluya. Saya bilang diberkati semuanya diam. Apakah tidak mengerti dengan apa yang saya katakan? Ngerti ya? Jadi sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita sudah punya kesaksian bahwa memang dia setia beribadah kepada Tuhan. Lalu kalau hadirnya Senin Kamis tidak diberkati. Paling saya mau datang Pak kasih mobil, Tuhan bilang, nah kerja Senin Kamis kalau bisa kasih ke Pak Windi saja. Haleluya. Mobilnya kasih Pak Windi saja. Mau lihat si Ben, oh dia juga hadir Senin Kamis, padahal mau diberkati dengan rumah. Oh jangan, kasih kepada saja karena dia hadirnya Senin Kamis. Cari yang sungguh-sungguh, sehingga punya kesaksian. Waduh, saya begini karena Tuhanku hebat. Jadi tujuan kita mengiring Tuhan adalah engkau bisa bersaksi tentang siapa Tuhanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita jangan hanya menceritakan pengalaman orang. Ayub hanya melihat pengalaman orang, dan di saat dia mengalami baru dia sadar, aku baru tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Aku sendiri melihat dan menceritakan, dan aku sendiri mengalaminya. Kalau kita cerita pengalaman orang, lalu kapan kita cerita Tuhan memberkati kita? Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Kapan engkau menceritakan tentang hidupmu ditolong oleh Tuhan? Makanya Henok menjadi satu pelajaran buat kita sekalian. Kalau naik ke surga, punya satu kesaksian hidup, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan harap harus masuk surga. Mungkin mimpi kali ya. Masuk surga tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan rindu supaya kita masuk surga. Maka dia cari sama dengan manusia.
Tadi ketaatan Henokh menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita melihat kesungguhannya di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menceritakan kalau orang lain ditolong Tuhan, saya pasti juga ditolong oleh Tuhan. Iman kita sama kok. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa bedanya? Makanya Maliaki bilang ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak hanya satu orang, semua kita yang cari Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, semua orang akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Jadi mari kita harus benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Barulah kita sampai kepada ayat ke-6. Coba baca sekali lagi sama-sama ayat ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3 hal yang kita pelajari dari pasal ayat ke-6 ini. Yang pertama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu imannya itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari makan dengan capcay, dicampur dengan sambal, lalu iman itu muncul. Begitu kan? Iman itu dapat dari mana? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10, di situ dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita bisa dengar di mana saja, di mobil, kalau dengar khotbah. Saya kalau khotbah orang-orang yang sangat membangkitkan iman saya, bisa 1 hari itu saya 4 kali dengar khotbah itu. Khotbah itu terus menerus, tidak bosan-bosan. Ya, saya download, lalu kalau saya pas keluar dari tempat ini kan wifi-nya di tempat ini, saya keluar sudah tidak ada wifi. Saya download di YouTube, saya dengar kembali. Bisa 1 hari 4 kali. Kenapa? Khotbah ini sangat menguatkan saya. Saya dengar terus. Tapi kalau dengarnya bahasanya seperti ini, sakitnya di sini, sakitnya di sini, yang kamu alami adalah sakit. Tapi dengan firman, iman timbul, persoalan yang kamu hadapi, kamu mengatakan persoalan ini hal biasa. Tapi Tuhanku luar biasa, akan menolong saya dan membawa saya menjadi kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka di sini dikatakan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Henokh percaya ada Tuhan. Lalu di manakah orang-orang di zaman Henokh? Orang-orang itu adalah orang-orang yang suka hidup menurut mau mereka. Tetapi Henokh tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya banyak orang bersaksi, waduh Henokh ini luar biasa. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kesaksian dilihat oleh orang. Makanya Henokh memiliki kesaksian. Siapa yang akan bersaksi tentang Henokh? Ya orang-orang yang melihatnya. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, pengeringan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kalau kau ditolong Tuhan, memang orang bilang benar. Jemaat House of Grace Laban patut diberkati karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa itu memang membutuhkan pengorbanan, Bapak Ibu Saudara, karena kita mencatat bahwa tubuh lemah, tapi roh berkehendak. Kita harus berusaha berjuang mematikan keinginan daging ini. Keinginan daging ini kalau tidur 1 jam, aduh kayaknya kurang pas. Kalau bisa sampai pagi dan matahari terbit dan sampai siang baru saya bangun. Karena apa? Kita lebih memuaskan keinginan daging daripada keinginan roh. Padahal dalam diri kita ada 2 yang membutuhkan makanan. Yang pertama daging butuh makanan, tapi roh juga butuh makanan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, saya bersama dengan
Bu Gembala dan hamba Tuhan yang lain setiap Senin malam doa lewat jam 8 lewat Zoom, Selasa jam 8 doa, Rabu IG, dan mulai Rabu besok ini kita sudah mulai doa tengah minggu di tempat ini. Berapapun hari saya tetap nyanyi. 2-3 orang tetap kita konsep kayak kakak. Amin. Banyak mendekati diri kepada Tuhan. Kamis jam 8 Zoom, jemaat Tuhan PAW tetap latihan, saya dibawa tetap Zoom. Jumat jam 8 Zoom, Sabtu jam 6 pagi doa fajar, Minggu kembali doa. Dan saya merasa masih kurang. Karena Tuhan kasih kita 24 jam. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus memiliki suatu pengertian yang benar bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak mendengar firman Tuhan supaya iman itu timbul. Karena di dalam dunia ini banyak persoalan yang satu, persoalan yang dua, persoalan yang tiga bisa mengambil iman itu, bisa menyeret iman itu dalam diri kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, satu persoalan ambil, tapi masih sisa yang lain, iman saya tetap kuat. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara ditegaskan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di sini memiliki iman. Amin. Yang punya iman angkat tangan. Amin. Yang tidak angkat tangan, apakah tahu? Yang punya iman angkat tangan. Tunjukkan imanmu. Tak bisa ya, tapi dari hati saya percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Tidak butuh besar, karena kekuatan iman itu dahsyat, luar biasa. Dikatakan hanya sebesar biji saja bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imannya Bu Gembala sebesar bukan emas. Jangankan gunung, semua tanah di sini dia punya. Gereja berkembang. Amin. Itu iman. Jadi setiap lihat apa, saya percaya Tuhan. Jangan mobilnya orang saya, Tuhan mobil jadi milik saya. Jangan. Kalau bisa ke dealer bilang mobil yang belum punya orang itu, nanti tulisan keluar nama saya. Ya jangan mobil orang, Tuhan jadi mobil saya. Oh, itu mobil orang, atas namanya sudah orang. Punya iman. Amin. Dan kita harus punya itu. Dan dapatnya dari mendengar firman Tuhan. Biasakan telingamu mendengar firman Tuhan daripada gosip. Amin. Apalagi Bunda Korla. Kenal Bunda Korla? Jadi kalau dengar banyak punya Bunda Korla, engkau akan terganggu karena dilatih untuk bahasamu menunjukkan hal-hal yang negatif. Karena kalau mati, engkau akan menyimpan di memorimu. Mati. Tiba-tiba kaget, mati. Kalau tiba-tiba saya di sini, kok kamu mati? Karena saya tahu di jemaat House of Grace, saya nggak pernah ajarkan mati ya. Halo? Saya ajarkan dengar firman. Kok mati? Dapat dari mana? Maaf Pak, kalau minggu saya gereja, pulang saya nonton Bunda Korla. Oh haleluya, bertobat kita Bapak Ibu Saudara. Dengar firman. Dengar firman. Tentukan pergaulanmu di mana. Pergaulan itu membangkitkan imanmu. Kalau menentukan kau naik ke surga itu bukan banyaknya hal-hal yang kamu dengar di dunia yang tidak berkenan kepada Allah, tapi yang menentukan adalah perkenananmu lewat imanmu, kemirimanmu akan turun. Itu harus ada dalam hidup kita. Dan kalau tiap hari yang kau dengar gosip, maka kamu duduk sekuat apapun ada Bapak dan kepala saya tak mau pusing. Tapi kalau terbiasa, tiba-tiba saya pusing. Ya itu tuh. Sudah mulai. Itu sudah dahsyat itu. Mulai imannya hilang dulu. Gue maksud kosong. Nanti minggu saya charge lagi. Bapak Ibu Saudara mari. Jadi kita percaya itu Allah ada, kita harus menghargai Tuhan. Amin. Hargai Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita. Tuhan itu ada di situ. Hargai Dia, jaga perasaannya Tuhan. Jangan terluka dengan cara bicara kita, jangan terluka dengan cara karakter kita. Tapi di saat kita ada, Tuhan bilang saya senang dengan anak-anakku ini. Anak-anak House of Grace adalah anak-anak best. Luar biasa. Dia sedikit pasrah.
timur supaya matang. Ya, bisa biar walaupun yang tahu yes or no, tapi setidaknya kedengarannya kan enak ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita percaya Allah ada, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Di gereja ini engkau duduk, hormati Tuhan. Jangan pas dengan firman. Nanti saya ke sana ya, tinggalkan berdua ya. Kamu tak lihat mata yang menatap kita itu kita. Amin. Lu sumpah belum? Kita di gereja nih, kita di gereja. Hatinya tidak untuk Tuhan. Memang tubuhnya gereja, tapi hatinya di WA. Hargai Tuhan, Tuhan ada di sini, amin Bapak Saudara. Dan kalau ada di sini langsung semua HP berhubungan dengan WA dan FB. Kalau bisa, hentikan. Terkecuali kamu buka kitab seperti ini. Karena ini membantu. Kalau di sini mata saya kalah, saya pakai kacamata. Kalau lambat saya pakai HP supaya cepat. Karena Yohan pinginnya dengan cepat. Lambat langsung hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau dengan iman kita percaya Allah di sini, hargai Tuhan, hormati kekudusannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan mengingini hidupmu. Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan main-main kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedih kalau kita main-main. Kain dan Habel melakukan persembahan yang sama, tetapi Tuhan berkenan kepada yang satu. Karena yang satu itu benar-benar berkenan di hati dia. Ini yang cocok. Lalu yang satu merasa tidak berkenan, dia iri, dia cemburu, dia tidak introspeksi diri. Kenapa persembahan saya tidak diterima Tuhan? Harusnya introspeksi diri supaya kita sadar. Tapi karena iri, kita mengatakan di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan.